Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang membahas mengenai mitigasi bencana alam tanah longsor. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aura Suci Nabusuma. Saya Nicholas. Saya Randika. Saya Maulana. Saya Arkon. Saya Muhammad Raihan. Oke, selamat menyaksikan teman-teman semua. Nah, longsor tersebut terjadi setelah adanya hujan lebat yang Di sini saya akan menjelaskan untuk poin yang pertama, identifikasi mitigasi bencana alam. Apa sih mitigasi bencana? Mitigasi bencana adalah setengah rangkaian upaya untuk mengurangi resiko dan dampak bencana terhadap masyarakat, baik melalui pembangunan fisik seperti bangunan tahan gempa maupun melalui penyadaran dan peningkatan terhadap ancaman bencana. Pasal 1 ayat 6 PP 021 tahun 2008. Bencana sendiri adalah peristiwa yang mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat. Bisa terjadi karena faktor alam maupun non-alam. Bisa juga terjadi karena manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa dan dampak psikologis. Untuk programnya dapat dilakukan melalui pembangunan secara fisik maupun peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana juga merupakan bentuk pengurangan kerugian yang lebih besar akibat ketidakpastian tentang bencana tersebut. Selain itu juga, mitigasi bencana juga dilakukan untuk menghindari maupun mencegah keberadaan bencana. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin B, identifikasi masalah bencana alam tanah longsor di Indonesia. Tanah longsor adalah perpindahan massa batuan tanah akibat gravitasi yang dapat mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan properti serta infrastruktur. Tingkat kerugian bergantung pada kesiapan dan informasi yang dimiliki masyarakat, sehingga edukasi mengenai kesiapsiagaan, potensi, dan risiko bencana sangat penting, terutama bagi penduduk di daerah rawan longsor. Tanah longsor terjadi ketika terjadi ketidakseimbangan antara gaya penahan dan gaya peluncur pada lereng. Gaya peluncur dipengaruhi oleh kandungan air, berat massa tanah, dan beban bangunan. Longsor terjadi saat gaya peluncur melebihi gaya penahan. Faktor penyebab tanah longsor dibagi menjadi dua, yaitu satu, faktor pengontrol, yaitu kondisi internal material seperti geologi, kemiringan lereng, litologi, sesar, dan kekar pada batuan. 2. Faktor pemicu, yaitu penyebab eksternal seperti curah hujan, gempa bumi, erosi kaki lereng, dan aktivitas manusia. Persebaran tanah longsor di Indonesia sangatlah dipengaruhi oleh kondisi geografis dan juga iklim tropis yang menyebabkan daerah Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi di sepanjang tahunnya. Wilayah Indonesia yang didominasi oleh pegunungan dan juga lereng yang curam, serta kondisi tanah yang rentan terhadap pelapukan dan juga erosi menyebabkan daerah Indonesia menjadi rawan tanah longsor. Secara umum, tanah longsor menyebar luas di daerah-daerah Indonesia seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan juga Bali. Proses terjadinya tanah longsor diawali oleh meresapnya air ke dalam tanah yang kemudian akan menambah bobot tanah tersebut. Jika air meresap hingga mencapai lapisan tanah kedap air yang berfungsi sebagai bidang gelincir, maka tanah tersebut akan menjadi licin. Akibatnya lapisan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak sesuai dengan kemiringan lereng dan keluar dari lereng. Proses ini menyebabkan terjadinya perpindahan massa tanah semula hingga terpisah dari massa utama karena pengaruh gaya gravitasi dengan gerakan yang berbentuk rotasi ataupun translasi. Dampak tanah longsor di Indonesia. Tanah longsor adalah penurunan kontur tanah akibat tanah tidak dapat menahan struktur yang berada di atasnya. Dampaknya tidak hanya terjadi kepada manusia, tapi juga terhadap lingkungan dan ekosistem yang terkena dampak tersebut. Dampak terhadap manusia adalah banyaknya korban jiwa, hilangnya infrastruktur umum, dan hilangnya tempat tinggal bagi masyarakat yang berada di daerah tersebut. Serta dampak bagi lingkungan adalah hilangnya hewan asli yang berhabitat di situ dan hilangnya pohon di daerah tersebut. Kasus bencana alam tanah longsor di Indonesia.
terjadi karena hujan deras dan penggalian liar di sekitar lokasi kejadian. Hujan deras berdurasi lama dan penggalian liar dari pihak warga mengakibatkan tanah longsor seperti yang dijelaskan oleh Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Aris Nurjatmiko. Petugas BPBD telah melakukan asesmen kebencanaan di lokasi kejadian dan menemukan bahwa panjang tanah longsor sekitar 25 meter dan lebar 20 meter. Meskipun tidak ada korban jiwa, 30 jiwa yang berada di sekitar lokasi terancam dengan 13 jiwa mengungsi. Diperlukan penanganan lebih lanjut untuk mencegah korban jiwa apabila kejadian serupa terulang. Mitigasi tanah longsor adalah upaya untuk mengurangi resiko korban dan kerugian akibat longsor yang disebabkan oleh alam, manusia, ataupun gabungannya. Tujuannya adalah untuk meminimalkan dampak bencana melalui peringatan dini seperti prediksi cuaca. Ada beberapa tahapan mitigasi. Yang pertama adalah sebelum bencana, meliputi peringatan dini, memasang tanda di daerah rawan, reboisasi, dan tersaring. Yang kedua ada saat bencana, masyarakat harus tahu cara menyelamatkan diri dan kemana harus pergi. Yang ketiga, sesudah bencana, fokus pada pemulihan, penyelamatan korban, dan harta benda. Sekian video pembahasan tanah longsor dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitigasi sebelum bencana tanah longsor, yaitu memberikan tanda khusus pada daerah yang rawan tanah longsor Jauhi pemukiman yang rawan tanah longsor. dan tidak melakukan pemotongan pada lereng. Jika kalian terjebak pada situasi tanah longsor, jangan panik, segera lari dan cari tempat evakuasi yang aman. Mitigasi sesudah terjadi tanah longsor. Yang pertama, selamatkan korban ke tempat yang aman Menyelamatkan harta benda yang masih bisa diselamatkan. dan mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Daerah kalian rawan bencana. Yuk, lakukan mitigasi bencana alam segera. Tempat tanah lokasi liar dari pihak warga mengakibatkan tanah longsor. Terus